Oke, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi untuk pertemuan materi React Native-nya. Kemarin terakhir kita udah masuk ke React Native dan bahas beberapa komponen. Nah, seperti kemarin kan kita udah bahas tuh view sama text, image, dan text input. Nah, untuk bagian basicnya ini ada dua, scroll view sama style sheet, yang komponen belum kita sempat bahas. Kita bahas terlebih dahulu. Untuk yang komponen basicnya nanti coba kita bahas yang bagian interface-nya dan komponen lainnya. Nah, di sini ada scroll view. Penggunaannya dia membungkus semua komponen seperti ini. Jadi scroll view itu biasanya dia membungkus semua komponen. Jadi komponen yang dibungkus itu akan bisa di scroll. Kemudian ini bisa kita taruh di bawah flag satunya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau di aplikasi mobile dia nanti akan bisa di scroll. Ini kebetulan kita testing untuk sementara pakai webnya. Jadi di web itu udah ada di defaultnya dia scrolling. Nah, coba kita bahas yang style sheet. Kalau teman-teman, style sheet ini fungsinya komponen untuk merapikan coding. Ini kan di sini ada style nih. Nah, kita bisa buat data objek pakai komponen ini. Nanti data objeknya itu dipanggil ke stylenya ini. Nah, misalnya kita buat di sini sebuah variabel, namanya kita pakai const karena kita udah gunain const. Kemudian kita buat nama variabel styles. Ini stylenya pakai s, beda sama style di sini. Jadi ini hanya nama variabel, bebas untuk penggunaan namanya. Kebetulan kita biasa pakai style seperti ini. Nah, kita sebenarnya mau buat objek seperti ini. Nah, objek seperti ini. Misalnya ini kita ambil contoh dulu dari atas ya. Ini kita ambil, kita cut. Seperti ini. Nah, kita di sini buat misalnya ini untuk main ya. Nah, ini data objek ya. Nah, data objek, tapi data objeknya di sini kita generate pakai komponen dari style sheet. Nah, caranya bagaimana? Kita misalnya ini ya, kita cut dulu, kita panggil aja komponennya style sheet, kita titik, kita panggil objek namanya create seperti ini, dia sebuah function. Nah, di dalam sini kita masukin tadi objeknya tadi seperti ini. Oke, nah sekarang untuk di bagian styles ini kan masih kosong, dia akan error. Jadi kita akan panggil variabel tadi styles. Ini sama persis manggil nama variabel di objek ya, kemarin kita belajar. Kita panggil, karena data di objek, maka kita tambahkan titik, kita panggil main. Nah, properti main. Jadi dengan kita menggunakan komponen styles ini, coding kita itu akan lebih singkat dan rapi seperti ini. Nah, kalau kita coba testing di sini, lakukan pengeditan. Oh ya, di sini tadi kita hapus ya. Tadi hapus. Nah, seperti itu. Kalau kita ganti, coba backgroundnya di sini warna merah. Nah, berarti kalau udah berubah seperti ini, settingan kita ini berfungsi dengan baik. Nah, kita tinggal samain aja caranya dengan nyalain kayak tag input ini. Kan dia ada style, maka kita tinggal
copy aja objeknya seperti ini. Kita langsung aja nanti kita beri nama stylenya, misalnya ini input ya. Jadi penamaannya objeknya itu nanti propertinya menyesuaikan aja komponennya aja nanti. Yang kita tambahkan koma aja sini. Kita misalnya buat tadi input, kita tampilkan pastikan dari kode-kode stylenya. Seperti ini. Kalau ini juga misalnya ini untuk button login misalnya, atau enggak kita kasih singkat aja button seperti ini. Nah, dia button loginnya itu akan hilang stylenya kalau kita di sini pindahkan ke sini objeknya, koma button kita pastikan, maka dia akan kembali ke sesuai fungsinya ini. Nah, itu untuk komponen style. Untuk komponen style, jadi biar codingan kita tuh lebih rapi seperti ini nanti, karena nanti kalau banyak seperti ini kepanjang, nah dia akan terlalu banyak scroll nanti. Kita coba ini rapikan lagi. Kita misalnya kasih style, nanti kita kasih nama misalnya tag aja seperti ini. Jadi untuk penamaan itu sesuai dengan kebutuhan kita aja, selama kita bisa memahami kodenya nanti. Nah, ini bisa kita kayak gini aja biar enak scroll ke arah vertikal aja, biar nggak horizontal. Nah, kita rapikan. Oke. Nah, ini misalnya kita copy saja dulu. Nah, sama juga untuk gambarnya, tinggal dipindahin aja. Ini misalnya style image seperti ini. Nah, ini juga kita samakan aja. Nah, jadi kita dengan ada fungsi style ini kita bisa menggunakan berulang-ulang style yang kita butuhkan. Contoh ini style image ya. Nah, image-nya kalau kita butuh ukurannya sama dan rest mode-nya sama juga, maka kita tinggal buat aja satu seperti ini. Jadi nanti codingannya tuh lebih singkat namanya, lebih clean. Nah, jadi kita lebih enak baca codingannya nanti. Nah, kalau seperti ini kan cukup pendek, jadi nggak terlalu banyak codingan lainnya. Nah, ini backgroundnya kita kembalikan aja ke warna putih ya. Enggak, kita abu-abu aja. Oke, itu untuk komponen style sama scroll juga. Nah, selain itu ada komponen button sama switch. Kalau ini switchnya, button ini sesuai namanya untuk buat button, tapi ini komponennya itu bentuk button itu monoton, cuma satu bentuk aja ya. Jadi kita kalau untuk pengalaman itu jarang sekali gunakan button seperti ini. Kebanyakan kita bahas buttonnya tuh custom. Nah, custom itu seperti apa buttonnya? Di situ ada namanya komponen Toggleable opti seperti ini. Nah, komponen ini untuk memberikan efek klik kepada komponen yang ada di dalamnya. Contohnya misalnya kita sebelumnya itu punya komponen button login sepertinya, tapi kan masih belum bisa diklik ya, karena kita menggunakan pakai view buatnya. Nah, kalau kita di sini ganti sini, ini kan button login ya, kita ganti di sini tidak menggunakan view, kita menggunakan Toggleable opti. Nah, kita tutup juga Toggleable opti seperti ini. Seharusnya di sini udah memiliki efek klik seperti ini. Nah, kalau teman-teman kan ada klik seperti itu, tinggal kita arahkan. Nanti kalau ketika dia diklik akan menampilkan apa, nah itu kita arahkan. Nah, sebelum itu kita juga jadi di dalam sini
semua komponen yang ada di dalam sini akan bisa diklik, baik itu ada gambar, misalnya kita masukin di sini ada gambar ya. Nah, kita masukin di sini ada gambar. Nah, mungkin dia terlalu lebar, kita ganti aja image, misalnya image button login. Nah, kita tambahkan di bawah image button. Salah satu yang saya copy ini image button login. Misalnya ukurannya kita ganti menjadi 30 mungkin. Nah, seperti itu. Tinggal di bagian stylenya, buttonnya ini kita arahkan aja flag directionnya. Kemarin kita udah belajar ada flag directionnya, kita arahkan ke baris dia pakai arrow. Nah, seperti itu. Mungkin di image-nya kasih padding. Nah, biar ada jarak dikit. Mungkin berarti dia pakai marginnya. Nah, jadi semua komponen yang ada di dia tuh posisinya ada di dalam komponen Toshiba Opti ini, maka dia bisa ada efek klik seperti ini. Nah, jadi tinggal kita arahkan ketika dia klik mau ngapain gitu. Nah, di sini ada namanya, di Toshiba Opti ini ada namanya on press. Nah, jadi on press-nya ini kecil dan huruf V-nya itu dia besar. Nah, nanti di sini kita kemarin kan udah belajar arrow function. Nah, di sini tuh pakai arrow function dia. Bisa juga tanpa arrow function, seperti ini. Kita coba alert seperti ini. Nah, jadi kita akan menambahkan alert seperti ini tanpa arrow function. Kita tambahkan seperti ini, dia alertnya ini langsung tampil. Bagaimana dia tuh tampil ketika diklik aja, diklik buttonnya. Maka kita perlu kasih arrow function sini, kita kasih sebuah arrow function. Nah, kalau kemarin kita udah belajar arrow function seperti ini. Nah, di sini tinggal kita arahkan mau ngapain dia. Nah, kita simpan. Ini kelebihan satu ya. Nah, sekarang nggak nampil lagi alertnya. Kalau kita klik di sini baru dia nampil. Nah, seperti itu. Kemudian coba basic ya, kemudian atas loading 20. Nah, itu sebentar dulu. Kemarin kita pas belajar itu kan, kita di sini kan ada di kelas kan, kita belajar kelas bahwa di situ ada konstruktor ya. Nah, konstruktor ini kita seperti ini. Nah, di sini tuh kita bisa buat di sini kita perlu menambahkan support seperti ini. Di sini kita tambahkan props, parameter property, kita support seperti ini. Nah, baru dia bisa berjalan. Jadi karena kita menggunakan kelas di sini, maka kita perlu menambahkan konstruktor. Gunanya apa? Kita mau buat sebuah variabel di sini. Kita ingat bahwa pertemuan terakhir belajar JavaScript, kita membuat variabel di dalam kelas itu. Kita menggunakan keyword this di depannya, kemudian kita iringi nama variabelnya. Misalnya kita buat nama variabel state di sini, dia bertipe data object. Nah,
di dalam React Native itu ada istilah state. Nah, state itu ialah sebuah variabel, nama variabel state seperti ini. Dia ini difungsikan untuk menampung semua variabel yang ada di dalam screen aplikasi kita ini. Contohnya kita di sini buat di sini nama variabel property, kan ini objek ya. Jadi sini kita buat misalnya data list use name ya, atau enggak list name aja. Nah, seperti ini pakai array misalnya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, untuk menampilkan sesuatu tampilan di web ini, kita perlu nulis di dalam Rayton ya. Nah, di dalam Rayton ini, dan kita juga bisa menampilkan sesuatu data melalui konsolognya, karena kita kemarin kan pakai konsolog terus ya. Nah, di sini bagaimana kita tulisnya tuh di antara sini, render sini. Nah, di atas ini. Contohnya kita bisanya lakukan konsol data dari state. Nah, kita mau manggil, ceritanya kita mau manggil data variabel state ini. Jadi kalau kita lakukan seperti ini, apa yang terjadi, dia akan error seperti ini. Karena kenapa? Ciri khas di dalam kelas itu kita perlu menambahkan keyword this di depannya. Nah, seperti ini. Barulah tampilannya menampil, dan di sini udah ada data objeknya, this name ya, datanya. Kemudian kita kalau mau nampilin datanya, tinggal aja list name, maka nampil data-data array dari list name seperti ini. Kalau aku flashback ke pemateri, pertemuan 5 masalah. Nah, di pertemuan 5 kemarin kan kita punya data variabel list name, kemudian kita lakukan penampilan datanya itu, rendering namanya itu ke dalam konsolog menggunakan metode ini ya, map ya, dan juga bisa menggunakan for ulangan. Nah, ini metode ini kita terapin lagi ke dalam aplikasi React Native kita. Nah, sekarang kita coba dulu, kita coba di konsolnya dulu. Kita coba di konsolnya dulu. Nah, kita manggil list name ini. Nah, di sini nggak bisa, kita panggilnya itu dari list state. Nah, list name, karena kita bekerja di dalam pakai kelas. Nah, tinggal kita jalankan function dari render datanya ini. Nah, di sini kan udah nampil nih. Nah, ini masih di konsol. Bagaimana untuk nampilin ke dalam UI sininya, UI sini ya? Maka kita di sini di dalam kelas ini kan kita bisa buat functionnya ini, kita tinggal hapus aja dulu. Nah, ini kita buat function di konsolnya, kita buat di dalam UI nya. Caranya pertama kita buat dulu tadi ya functionnya, misalnya kita beri nama render list name ya. Nah, di dalam kelas ingat kita nggak menggunakan keyword function lagi. Nah, seperti ini nggak ada, karena si kelasnya itu dia udah tahu bahwa kita ingin buat function itu bisa menggunakan function langsung seperti ini. Nah, si kelasnya akan langsung baca ini sebuah function. Oke, nah di dalam sini
kita langsung menggunakan keyword return karena kita ingin memberikan hasilnya ini ke dalam halaman screen kita ini. Jadi kita panggil this state tadi list name. Nah, list name ini kita mapping, dan di mapping ini ada dua value, kita tambahkan value dua value parameter maksudnya. Dan sini untuk menampung nilai nama-nama ini untuk menampung nilai urut-urutan dari datanya. Nah, di sini kita tambahkan draw function lagi, dan kita object, kemudian kita return di sini. Nah, dalam sini baru kita return sebuah komponen teks. Komponen teks, misalnya kita ingin manggil variabel ini ya, kita manggil variabel ini. Kemudian, nah di dalam variabel ini kita kalau kita simpan di sini akan belum menampil apa-apa karena kita belum panggil variabel function dari reader listnya. Nah, kita panggil misalnya kita akan naruh di bagian bawah sini ya, paling bawah. Nah, manggilnya ini kita kalau seperti ini dia akan error. Jadi kita perlu menambahkan objek di awal dan di akhir seperti ini. Kita simpan, maka kita akan mendapatkan tampilan seperti apa. Kita lihat. Coba kita lihat di konsol errornya seperti apa. Oh ya, kita lupa bahwa setiap memanggil function ataupun nama kita perlu menyantumkan keyword this di depannya. Oke. Nah, di sini kita udah nampilin value dari function ini. Nah, kenapa di sini belum bisa menampilkan namanya? Karena kita perlu mengawali dan akhiri data value-nya ini menjadi objek seperti ini. Jadi dia akan mengarah ke value di sini. Nah, sini udah nampil. Jadi kalau kita sandingkan kayak kemarin indeksnya, oke, ini kita titik misalnya. Nah, kan di sana ada 0 ya, maka kita tinggal plus 1, kita udah dapatkan data seperti itu. Kemudian nah di sini ini bisa kita bungkus pakai view. Oke, kita ingin misalnya gambar sama nama ya, kita pinjam icon gambar dari sini. Nah, oke, nah setelahnya mungkin kita di sini aja dulu, kita pakai flag direction untuk biar dia sejajar satu baris. Nah, ini kita ketentuin tingginya misalnya 40, lebarnya mungkin kita nggak usah diatur dulu. Kemudian link kita centerkan. Oke, nah, kita misalnya bisa di sini kasih border button color, kita kasih misalnya warna kuning biar agak menonjol, yellow. Kemudian border button width-nya kita kasih 1, ketebalan garisnya nanti. Nah, seperti ini. Nah, kalau di sini kalau ini kita ganti jadi visible of the, maka kita udah punya list nama yang nanti bisa diklik. Nah, kalau diklik nanti bisa kita arahkan ke halaman detailnya seperti apa, seperti itu. Nah, konsep yang ada di dalam list kontak kayak di HP kita atau WhatsApp itu seperti ini penampilan datanya kurang lebih. Tinggal nanti kalau diklik nanti dia akan ke halaman detailnya itu dan mengambil semua data yang diklik ini. Nah, itu
Jadi kita tadi bahas tentang pembuatan variabel objek ya. Nah, jadi kita pakai kelas. Kalau pakai kelas kita perlu konstruktor seperti ini. Kemudian kita buat namanya di state, nama variabelnya. Nah, untuk penamaan di state ini flow lah atau materi yang ada di familiarnya itu menggunakan state di sini. Nah, jadi intinya state itu variabel, intinya dia itu menampung data sementara yang ada dalam screenshot itu. Oke. Nah, dari kitanya pelajaran kemarin itu kan udah belajar nampilin gambar, image, dan teks juga, button juga, tag input juga. Nah, sekarang kita coba buat tampilan login aja dulu ya. Mungkin kita coba hapus aja semuanya. Kita hapus aja semuanya dari awal. Kita lakukan import React di sini. Kemudian kita import komponen dari React-nya nanti. Nah, yang pertama itu misalnya ada view, misalnya text ini udah ada juga, possible object juga kita perlu. Kemudian image nanti perlu untuk menampilkan logo. Nah, kalau seperti ini kita buat dulu pakai kelas F. Kelas F ini dia itu extend atau keturunan dari kelas yang ada di React, namanya itu komponen. Nah, di sini ada render, strukturnya seperti ini. Kemudian dia melakukan return komponen. Nah, di sini kita jangan lupa berikan izin file kelas ini agar bisa diakses oleh file lain di luar dari file app-nya itu sendiri. Export default namanya. Nah, di sini kita coba view dan kita coba nampilkan teks sederhana dulu. Ini loginnya seperti ini dulu. Kalau kita cek di browser maka udah nampil seperti ini login ya. Oke. Nah, kalau kita cari referensi halaman login ya, biasanya saya cari referensi desain itu di website ini, Dribbble ya, banyak, bisa website ataupun mobile juga bisa. Coba kita lihat di sini, cari login. Kita coba login. Kalau kita gambarkan umumnya di halaman screen login itu pasti nanti ada semacam logo di atas atau enggak, dan di sini ada inputan username kan, ini kita logo, ini input email atau username, kemudian di sini juga input passwordnya intinya. Nah, dan di sini umumnya itu ada login ya, ada login. Nah, di sini ada register. Nah, di sini login, ini register ya. Nah, hari ini kita fokus ke mengimplementasikan hasil dari komponen yang kita pelajari kemarin menjadi sebuah UI halaman login seperti ini.
Nah, kalau kita cari, mungkin kita udah dapat ya flow-nya. Kita buat dulu ini. Jadi ada login, berarti kita perlu image ya. Ini udah kita atur dulu sini aja. Stylenya kita digunain di sini aja dulu biar agak cepet ya. Kita masukin flex 1, kita ketentuin background colornya, kita warna putih ya. Oke. Kemudian di sini kita kasih semuanya nanti itu pakai align item. Align item center. Nah, ini udah ke tengah karena kita tadi itu tengah-tengah semua ya. Tinggal kita di sini nanti ada gambar. Nah, nanti kan mau nampilin logo ini. Untuk logonya mungkin kita coba kemarin kita pakai logo ini aja dulu. Kita udah punya link gambarnya, kita tambahkan source-nya di sini. Kemudian kita URI, kemudian jangan lupa kita atur nampil logonya. Mungkin kita kasih margin atasnya, margin atas. Nah, udah ada. Kalau kita cek lagi untuk logo, logonya sebenarnya udah bisa. Dan nanti kita buat tag input ya. Nah, tag input kan ada dua, berarti kita perlu input komponen namanya tag input seperti ini. Nah, di tag inputnya ini kita buat aja nanti dibungkus pakai view. Nah, di situ ada view lagi. View-nya ini kita kasih style, misalnya tingginya kita kasih 300 gitu, dan lebarnya kita kasih misalnya 80% aja, dan backgroundnya kita cek. Oke, kalau mau kita ngetesnya, si background colornya misalnya saya kasih warna merah ya. Nah, seperti ini. Nah, di dalam blok ini kita tambahkan tag inputnya. Misalnya kita
tambahkan tag input, berarti kita ganti aja ini menjadi kira ya abu-abu. Nah, kita masukin border radius seperti ini, misalnya 20, biar sudut-sudutnya ini dia agak tumpul. Kemudian kita tinggal masukin aja di sini view. Nah, kita ini nanti tag, ada teks misalnya ini email, dan ini ada tag inputnya. Oke. Nah, kita mungkin buat satu lagi view di sini, kita untuk namanya itu width-nya aja kita ganti, buat juga 80%. Jangan lupa pakai string kalau pakai persen. Kemudian kita cek background colornya, misalnya warnanya yellow ya. Nah, kita simpan. Tingginya kita perlu tentukan 200. Nah, seperti ini. Nah, kita buat yang view kuning ini di tengah-tengah, paling center sama. Nah, ini kalau centernya jadi horizontalnya, kita jadiin juga center secara vertikalnya, just di contentnya, just di content center. Nah, seperti itu. Tinggal kita bermain di sini. Tadi tidak adanya teks. Kita tentuin tingginya misalnya 50 dan lebarnya juga 100% aja. 100% ini dia akan mengambil selebaran blok kuning. Kemudian nanti kita kasih border button, garis bawah, border button ini saya kasih 1, tebalnya kita kasih 1. Oke. Nah, backgroundnya kita ganti menjadi putih untuk tag inputnya, dan background kuningnya kita hapus aja. Jadi saat ini ada tampilan seperti ini. Oke. Nah, di sini tinggal kita tambahkan teks bayangannya, placeholder, masukkan email kamu, ini kita kasih style, fontnya, font setnya kita ganti 20, colornya kita ganti jadi warna putih. Kemudian teksnya itu kita tebalkan ke font. Tinggal kita copy aja yang ini,
udah punya. Terus kita kasih jarak antara yang bawah dan atasnya dan ganti nama. Ini kita ganti jadi password. Ini kita masukkan ganti password, dan di sini stylenya kita ganti, tambahkan margin atasnya, jarak atas 20 misalnya. Nah seperti itu. Dan untuk style tag inputnya kita kasih border juga, border radiusnya misalnya 20 juga, 20 biar di pinggirnya itu melengkung seperti ini. Dan kasih pending left ya 5. Oke. Nah, fungsi pending ini untuk apa? Untuk agar jarak yang teksnya di sini ada jarak antara sini, nggak terlalu mepet. Ya, kita reload, kita simpan dulu, kita reload. Nah, sini udah ada jarak. Kalau kurang tinggal kita tambahkan, misalnya kita naikkan jadi 10. Oke, tinggal kita buat satu button di sini ya, satu button login. Karena stylenya mirip, kita tinggal copy aja style di sini. Kita copy aja, kita tambahkan di sini buttonnya itu ya, setelah view ini. Oke, tambahkan possible opti, tambahkan teks login sekarang. Tambahkan style, kita nggak perlukan pendingnya. Oke. Tinggal kita tambahkan lagi styling item dengan justy content, center juga. Tinggal kita kasih jarak atasnya, margin topnya misalnya 30. Nah 30. Kalau seperti itu, backgroundnya mungkin kita ganti menjadi green. Kemudian untuk kita hapus saja. Kemudian teks loginnya kita kasih style seperti ini, color kasih warna putih, size nya kita ganti 20, kemudian ketebalannya kita ganti jadi bold. Nah seperti ini. Nah ini basic dari salah satu pengimplementasian beberapa komponen basic yang ada di dalam React Native. Nah kan ada text view, image, sama tag input, dan possible opti. Nah rata-rata semua aplikasi itu basicnya tuh minimal ini, ada pasti ada nampilin gambar, teks, tag input, button, sebuah button. Nah seperti itu. Nah kalau di sini kita lihat tag input inilah yang kita bisa kita gunakan untuk menampung hasil inputan si user. Misalnya kita masuk email di sini, kemudian di sini kita masukin passwordnya. Nah passwordnya bagaimana? Dia itu bintang-bintang seperti ini. Nah kita tambahkan saja satu property di dalam tag input. Untuk di bagian passwordnya ini kita tambahkan namanya itu secure text entry. Nah kita kasih nilai objek true seperti ini, nilai boolean ya. Jadi kita ngisi nilai boolean tapi masuknya itu harus pakai objek seperti ini. Kita
kita reload, maka kalau kita tes ini udah seperti ini. Oke. Nah, seperti kemudian kita bisa membuat sebuah variabel, dan data variabel itu kita tampilin di data di sini. Caranya bagaimana? Kita buat dulu konstruktor sini, kita masukin parameter prop seperti ini, dan ini kan kita masukin super prop biar si screen ini mendapatkan bisa menggunakan keyword di sini nanti. Nah, di sini kita buat variabel namanya state. State-nya ini nanti objek. Nah, nanti semua data-data yang diperlukan itu disimpan dalam variabel state ini. Nanti misalnya kita nanti akan mempunyai data email, kata kosong, kemudian passwordnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa panggil email sama passwordnya. Coba kita tampilin di bawah button ini ya. Kita pakai teks. Nah, kita panggil this state, kita manggil email, dan kita manggil password seperti ini. Nah, kalau kita cek di dalam browser itu nggak ada tampilan apa-apa, karena di dalam data kita ini state di atas itu masih kosong data email sama passwordnya. Kalau kita masukkan di sini misalnya Wandi, ini passwordnya seperti ini, kita cek di sini, maka di sini kita dapatin datanya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita input di sini data Excel inputan ini masuk ke dalam variabel yang ada di sini, email ini. Sama kalau passwordnya akan masuk ke dalam variabel password di sini. Oke, nah di sini di dalam tag inputnya ada namanya on change tag. Jadi di sini on change tagnya ini akan kita arahkan sebuah function untuk merubah state di set state. Nah, seperti ini. Kita akan merubah nilai sebuah, kalau nggak tuh kita konsol aja dulu, konsol. Nah, konsol apa? Kita mau tampung inputan. Ini inputan. Jadi si property on change tag ini dia tuh memiliki fungsi untuk mengambil nilai hasil inputan yang ada di tag input ini. Nah, tag input ini dia akan ambil masuk ke sini, dan kita akan kita arahkan kemana dia. Nah, saat ini kita contohin ke konsol yang akan kita tampilkan. Kita reload di sini, coba kita inspect elemen, kita ke konsol. Nah, di sini kalau kita input misalnya, nah ini udah ada ya. Jadi kalau kita hapus pun dia real time seperti ini. Nah, jadi yang ini kita masukin, kita masukin hasil inputan ini ke dalam state email. Caranya ada sebuah key function namanya tuh kita panggil this, karena kita pakai kelas harus pakai this, namanya set state. Nah, kita merubah, mau mengupdate data dari state ya. Kita tinggal objek data mana kita arahkan, spesifikasi kita tentukan misalnya ke email ya, maka kita masukin ke email. Nah, tadi kita tulis email, data emailnya kita update, simpan data terbaru yaitu dari inputan. Nah, kalau kita simpan dan kalau kita tes di sini, otomatis di bawah sini akan berubah. Ya, yang awalnya tadi Wandi itu akan digantikan dari data inputan seperti ini. Oke. Nah, ini kita terapin juga di dalam tag input passwordnya. Tinggal kita copy, kita pastekan. Hanya saja kita ganti di sini menjadi password. Oke, kita simpan, sini kita ganti. Ini
passwordnya udah kelihatan. Nah, seperti itu. Tinggal kemarin di bagian kita kemarin kan udah belajar percabangan if else. Nah, tinggal kita cek lagi, kita arahkan, nanti ada button ya, button login, kita arahkan ke function apa dulu. Nah, misalnya compress di sini. Jadi ketika button ini dia diklik itu kita arahkan kemana? Kita arahkan nanti menjalankan sebuah function namanya itu button login seperti ini. Nah, nanti dia akan diarahkan sebuah button login, dan jangan lupa di sini pakai bis biar enggak error. Kita coba, kita kan belum ada function namanya itu button login. Kita coba aja di sini alert dulu, button login di klik. Oke. Kalau kita tes, nah ini berfungsi. Tinggal kita nanti ketika button diklik, dia akan melakukan beberapa logik perhitungan. Caranya, kita mau ketika misalnya kasusnya ketika email dan password ini belum diisi, maka ketika klik button login dia akan menampilkan email dan password wajib diisi seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kita kemarin udah belajar itu ya, if else ya kan. Nah, tinggal kita gabungin, implementasikan aja ke sini. Kita panggil this state email. Nah, email ini defaultnya itu kan datanya kosong, maka ini kita kosongin aja dulu. Nah, kalau si emailnya ini sama dengan kosong, atau si ini kurung seperti ini karena sudah terbiasa digolong. Jadi kita ini ganti juga. Nah, password, jika si email dan password ini masih belum terisi dan alis ini kosong, maka kita akan tampilkan sebuah alert email dan password wajib diisi. Oke, kita coba reload, kita kosongin, kita klik. Nah, di sini udah nampil sesuai dengan fungsinya. Kalau kita isi di sini, maka dia akan tidak nampil apa-apa karena kita belum menghandle itu. Nah, kita ketika ini udah terisi dan kita arahkan ke lainnya, kita cek si emailnya ini bener nggak dengan akun yang kita miliki, misalnya di dalam database. Misalnya kita contohkan ini aja ya. Nah, di sini kita menggunakan metode perbandingan sama penegasannya, sama operator logika ya. Kalau kita OR kan ini salah satu aja dia tuh kosong, maka akan ditampilkan ini. Tapi kalau kita di sini pakai dan and seperti ini, logika and, kedua sisi ini harus sama dengan yang inputan dengan yang ada di sini harus sama. Misalnya ini kita contohin aja 1 3 aja, 1 2 3. Ini kita arahkan, kalau dia sama berarti kita arahkan login sukses. Nah, seharusnya di sini nanti kita arahkan ke dashboard user gitu kan. Nah, tapi sekarang belum masuk ke materi itu. Di sini kita tambahkan else. Ini untuk ketika si emailnya ini dan password ini salah, maka kita arahkan alert misalnya
email dan password salah seperti ini. Nah, kalau kita cek dia kosong menampil email dan wajib diisi. Kalau dia ngisi asal-asal akan menampilkan alert peringatan email dan password Anda salah. Kemudian kalau kita sesuaikan dengan data kita miliki, one@gmail seperti ini. Kemudian passwordnya kita tadi 123 ya. Nah, kalau kita klik maka login sukses. Nah, seharusnya ini kita arahkan ke dalam dashboard user. Nah, untuk saat ini kita sebatas ini aja dulu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi yang kita pelajari di dalam JavaScript Basic kemarin penerapannya kurang lebih sama, cuman hanya beda outputnya aja. Nah, seperti ini. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya? Jadi gambaran untuk membuat sebuah screen halaman sebuah aplikasi itu, contohnya login, kita analisis dulu, nanti screen itu pakai komponen aja. Kayak tadi kan kita mau halaman login pasti ada logo, pasti ini pakai komponen gambar image. Ini masukkan sebuah inputan image sama password, berarti perlu komponen input text input. Nah, ini kan button login, berarti kita perlu komponen table of t. Nah, otomatis kan view sama teks itu udah minimal pasti udah ada itu. Ya, makanya kita di sini tadi kita masukin komponennya text view, text sama table of t, image dan text input. Nah, tadi kita buat halaman loginnya. Nah, ini kalau kita tambahkan, rapikan lagi kodenya pakai komponen style sheet. Kita buat variabel baru sini, const style seperti ini. Contohnya tadi ada main seperti ini. Kemudian master.main. Nah, kalau seperti ini lebih rapi. Hanya saja kalau pas proses pengodenya agak cukup lambatnya, tapi kalau segi kerapian kodenya memang rapi. Dan juga kalau kita menggunakan lebarnya itu pakai persen, nanti dia akan mengikuti berapa ukuran gambar layarnya. Nah, seperti ini ya. Kalau enggak, oke, kurang lebih seperti itu untuk materi hari ini. Ada yang mau bertanya? Baik materi hari ini atau materi yang sebelumnya?
Oke, kalau nggak ada mungkin materi hari ini kita cukupkan dulu ya. Nah, nanti video hari ini kita akan ku share secepatnya. Ya, kalau itu kita akhiri kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Wanti. Sama-sama.